menurunkan agama kepada kita dalam rangka yang di dalamnya itulah hal yang diidam-idamkan manusia dari Sabang sampai Merauke. Itulah nasib orang-orang yang beriman dan itulah nasib orang-orang yang tidak beriman. Bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmat karunia ilahi kepada kita, hamba yang senantiasa disayangi, dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menurunkan agama kepada kita dalam rangka menyayangi kita, dalam rangka merahmati kita, dalam rangka memberikan kepada kita jalan yang aman dari segala mudarat dan petaka, menjauhkan kita dari segala yang akan menghancurkan dan merusak kehidupan kita. Dan di dalam apa yang Allah perintahkan terdapat seluruh yang kita butuhkan, seluruh yang kita inginkan daripada kemaslahatan hidup, kenikmatan dalam hidup. Oleh karena itu orang yang menjalankan hidupnya di atas syariat Allah, mereka lah orang-orang yang akan menikmati hidupnya di permukaan bumi. Dan orang-orang yang hidup membelakangi syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala, mereka lah orang-orang yang akan hidup di dalam penderitaan di kehidupan dunia mereka. Dan itu yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang, damai, tentram, bahagia ketika mereka beribadah dan berzikir kepada Allah. Lihatlah orang-orang yang beriman, hati mereka akan damai, hati mereka akan tentram, hati mereka akan teduh, hati mereka akan bahagia ketika di bawah hati itu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibadah akan membawa kedamaian hidup, ketentraman hati, ketenangan jiwa, ketentraman jiwa. Yang di dalamnya itulah kenikmatan, yang di dalamnya itulah kebahagiaan, yang di dalamnya itulah hal yang diidam-idamkan manusia dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan. Mereka mengidamkan kebahagiaan, dan kebahagiaan itu hanya ada dalam hati orang-orang yang beriman, orang-orang yang beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka-mereka yang selalu berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala qiyaman, mereka berdiri, qu'udan ketika mereka duduk, wa 'ala junubihim, demikian juga ketika mereka berbaring. Mereka akan senantiasa berzikir, beribadah kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan itu yang akan membawakan kedamaian, ketentraman, kebahagiaan di dalam hati mereka, sehingga mereka merasakan kenikmatan hidup. Sebaliknya, ketika orang-orang jauh daripada zikir kepada Allah, maka yang ada adalah kesempitan. Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling daripada zikir kepada aku, berpaling daripada ibadah kepada aku dan tidak beribadah kepada aku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka untuknya kehidupan yang sempit. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan galau, kehidupan yang dipenuhi dengan kegalauan. Wa may yurid an yudhillah yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sesatkan, maka orang itu Allah jadikan hidupnya sempit, dan kemudian Allah jadikan dia penuh dengan kegalauan dan kekacauan. Itulah nasib orang-orang yang beriman dan itulah nasib orang-orang yang tidak beriman. Itulah nasib orang-orang yang menghambakan diri kepada Allah dengan beragam ketaatan, dan itu nasib yang akan dirasakan oleh orang-orang yang tidak mau menghambakan diri kepada Allah dengan ragam ibadah dan ketaatan. Kegalauan itu akan singgah di dalam hati, wala bud, suatu hal yang pasti terjadi dan tidak akan mungkin. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menjadikan maksiat adalah pengundang petaka, dan Allah telah menjadikan ibadah dan taat adalah pengundang ketenangan dan ketentraman. Maka sungguh ketika Allah menurunkan syariatnya, ingin menyayangi kita dengan syariat itu. Dan sungguh ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kita untuk beribadah, ingin mengasihi kita dengan ibadah itu, ingin memberikan kepada kita kenikmatan di dalam ibadah yang kita lakukan, dalam ibadah yang kita kerjakan. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, orang yang rajin beribadah, menghambakan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, niscaya hidupnya akan penuh dengan ketenangan dan ketentraman. Hidupnya akan penuh dengan kedamaian.
Kalau tidak percaya, silakan perhatikan masyarakat kita. Silakan perhatikan kaum muslimin dan muslimat di sekitar kita. Lihat rumah tangga yang ada di depan kita, di belakang kita, di kiri dan kanan kita. Cari rumah tangga mana yang bahagia. Cari rumah tangga mana yang damai, tentram, sejahtera. Cari rumah tangga mana yang hidup di dalamnya keluarga-keluarga yang saling menghargai, saling memuliakan, saling menjaga, saling mengasihi, saling menyayangi. Tidak lain tidak bukan kecuali keluarga-keluarga yang menerapkan agama, yang dekat kepada Al-Quran, dekat kepada hadis Nabi SAW, dekat kepada ilmu. Mereka orang-orang yang hidupnya seperti itu. Sebaliknya, keluarga mana yang rajin bertengkar, keluarga mana yang rajin berperang, keluarga mana yang saling caci memaki, keluarga mana yang saling tidak menghargai, keluarga mana yang saling memutuskan hubungan, keluarga mana yang saling menzalimi. Jawabannya adalah keluarga yang jauh daripada agama Allah, jauh daripada ketaatan kepada Allah, jauh daripada ilmu, jauh daripada Al-Quran, jauh daripada masjid, jauh daripada pengajian. Mereka hidup akan penuh dengan hal-hal yang seperti itu. Karenanya saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat, para pemirsa Asil TV, dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah, kalau ingin hidup bahagia di permukaan bumi, tidak ada jalan kecuali mengikuti syariat. Dan dengan itu kita akan mendapatkan apa yang kita doakan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, apa yang kita minta kepada Allah. Bukankah kita meminta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hai orang-orang, ketika Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh kita untuk berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Rabb kami, berikan kepada kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, berikan kepada kami kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, jauhkan kami dari azab neraka. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala mengajarkan kita minta kebaikan di dunia, maka kebaikan itu ada dalam agama, kebaikan itu ada dalam syariat, kebaikan itu ada dalam menjalankan agama Allah tabaraka dan syariat Allah tabaraka wa ta'ala di permukaan bumi. Tampaknya kita tidak akan bahagia, tampaknya kita akan menderita, tampaknya kita tidak akan mendapatkan hasanah di dunia. Karena Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dialah orang yang mendapatkan hasanah itu. Dan lihatlah apa yang dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjadi orang yang paling taat beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Nabi menjadi orang yang paling rajin menghambakan dirinya kepada Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah. Karena beliau menemukan kedamaian di dalam ibadah dan ketaatan. Beliau menemukan ketentraman di dalam penghambaan, di dalam taqarrub kepada Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Beliau menemukan kedamaian, ketentraman di dalam menjalankan hidup, dalam menjalani hidup sesuai dengan aturan ilahi pencipta kehidupan ini. Oleh karenanya saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat, kita wajib meyakini bahwa Nabi Muhammad orang paling bahagia di permukaan bumi. Tak ada orang lebih bahagia lebih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terbukti dalam kehidupan beliau. Kehidupan Nabi tanpa marah. Nabi tidak pernah marah sallallahu alaihi wasallam. Dan hanya orang-orang yang bahagia yang hidup tanpa marah. Hanya orang-orang yang jiwanya lapang, jiwanya tentram, jiwanya damai, penuh dengan ketentraman hati yang tidak akan mudah bagi orang untuk membuat emosinya tersulut dan dia kemudian terlihat marah. Namun kalau hati sempit, hati galau, sedikit saja masalah kita akan membuat kita emosi dan kemudian kita marah dan kita melakukan sesuatu yang kita anggap bagian daripada peluapan emosi dan peluapan amarah dengan cara pemukulan, dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Dan itu efek daripada hati yang sempit. Dan hati yang sempit efek daripada maksiat yang terjadi. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kalau ingin hidup bahagia, kembalilah kepada agama Allah, kembalilah kepada syariat Allah, kembalilah menjalankan ketaatan kepada Allah. Ketenangan hatimu dijamin oleh Allah di dalam Al-Quran. Kalau itu yang anda inginkan, anda ingin bahagia, anda ingin tentram, anda ingin damai, maka berjalanlah di atas apa yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran. Kata kunci untuk mendapatkan kebaikan dunia adalah dengan cara mendapatkan kebaikan akhirat. Kata kunci bagaimana cara mendapatkan kebaikan dunia, jawabannya adalah dengan cara yang dengannya kita mencapai kebaikan akhirat. Karena kebaikan dunia akan berjodoh dengan kebaikan akhirat. Dan penyebabnya satu. Sebagaimana keburukan dunia akan berjodoh dengan keburukan akhirat, dan pemicunya juga satu. Maka kalau ingin hasanah di dunia, caranya dengan memperbaiki hasanah fil akhirah. Di akhirat kita bisa mendapatkan hasanah dengan menjadi orang pemaaf, menjadi orang yang sabar,
menjadi orang yang qanaah, menjadi orang yang rajin ibadah, menjadi orang yang rajin lari daripada maksiat dan kemungkaran, maka itu juga akan membuat dunia kita hasanah. Karena hasanah berjodoh dengan, di dunia berjodoh dengan hasanah fil akhirah. Penyebabnya satu dan pemicunya satu. Makanya Nabi SAW adalah orang yang paling baik hasanah fil akhirah, sebagaimana beliau orang yang paling baik hasanah fil dunia yang beliau dapatkan. Salawatu Rabbi wa salamu alaih. Karena hikmah Allah satu. Dan hikmah penyebab datangnya hasanah fil akhirah, dialah hikmah datangnya, penyebab datangnya hasanah fil dunia. Maka dengan rajin bersedekah, rajin salat, rajin tahajud, rajin berinfak dan bersedekah, rajin memperhatikan orang-orang miskin, rajin memperhatikan orang-orang yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan, dengan semua itu kita akan mendapatkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ma'asyiral muslimin, selamat mencoba dan berjuang memperbanyak ibadah di permukaan bumi. Yakinlah Allah akan curahkan di dalam hati itu ketenangan dan ketentraman yang membuat Anda damai, yang membuat Anda tentram dan membuat Anda bahagia. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.